Pembuktian unsur mens rea atau niat jahat dalam perkara dugaan korupsi pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menjadi sorotan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Saksi ahli psikologi forensik menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat oleh jaksa untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sengaja dan terencana. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau kembali berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama, tim penasehat hukum Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menghadirkan 2 orang saksi ahli, yaitu pakar pemerintahan dan otonomi daerah Profesor Johermansyah Johan, serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Usai persidangan, Reza Indragiri menjelaskan bahwa pembuktian unsur mens rea atau niat jahat dalam perkara tersebut menurutnya belum sepenuhnya terbangun secara utuh. Ia menilai masih diperlukan penguatan argumentasi dan alat bukti untuk menunjukkan adanya perencanaan maupun kesengajaan dalam dugaan tindak pidana korupsi. Kan harus diberi ruang untuk bisa menjalankan secara administrasi. Nah, maka penyelesaiannya harus administrasi. Jangan dikit-dikit dibawa ke ranah hukum. Dan itu sebetulnya sudah diatur di regulasi. Kalau ada persoalan administrasi, maka diselesaikan di APIP, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Undang-Undang Pemda 23/2014 menggariskan begitu. Tidak ujuk-ujuk dibawa ke ranah hukum. Ya, misalnya ada dugaan ini, dugaan itu. Administrasi dulu. Ya, selesai di tingkat APIP. Nah, kemudian di APIP nanti diproses, dibahas, karena administrasi ya sudah tidak ada di ranah hukum. Jadi tidak tepat tiba-tiba dibawa saja langsung ke ranah hukum hal-hal yang bersifat administrasi. Itu yang saya sandapat yang disampaikan oleh jaksa. Menurut Reza, keterangan yang disampaikannya di persidangan berfokus pada 2 persoalan utama. Pertama, mengenai batas pertanggungjawaban seorang atasan atas tindakan yang dilakukan bawahannya. Kedua, tentang validitas pengakuan bawahan yang mengaku bertindak karena mendapat tekanan atau perintah dari atasan. Sementara itu, tim penasehat hukum Abdul Wahid menilai keterangan 2 saksi ahli yang dihadirkan justru semakin memperkuat argumentasi pembelaan terhadap klien mereka. Sebetulnya dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum, oleh jaksa, dan juga oleh hakim, ada 2 hal yang paling penting, yaitu tentang apakah atasan harus bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya. Ya, tentu saja saya tidak menjawab ya atau tidak, tapi saya memberikan formula dari sudut pandang psikologi forensik tentang bagaimana menguji apakah seorang atasan, kepala daerah, harus bertanggung jawab atau tidak atas perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh bawahan. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga penting menurut saya adalah menguji ketika bawahan mengklaim ini ancaman, ini tekanan, ini paksaan atau apapun lah itu namanya, apa proses persidangan harus a priori serta-merta percaya? Tentu saja tidak. Tapi proses persidangan harus menguji, harus membuktikan. Nah, untuk menguji atau membuktikan pernyataan bawahan, saya tadi menawarkan superior order defense. Jadi 2 hal itulah, superior responsibility defense tentang pertanggungjawaban atasan atas perbuatan salah bawahan, dan superior order defense, yaitu seberapa jauh kita pantas untuk percaya, menilai valid atau tidak valid pernyataan yang disampaikan oleh bawahan. Itu. Menurut kuasa hukum, pendapat para ahli memberikan perspektif akademis yang dinilai relevan dalam menilai ada atau tidaknya unsur pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Tadi yang paling penting adalah yang sangat membuat kami semakin meyakini bahwa saya tidak terbukti Pak Abdul Wahid bisa dikaitkan dengan perkara ini adalah bahwa ada 2 isu penting tadi yang kami soroti. Yang pertama berkaitan dengan adanya istilah matahari 1, kemudian ada istilah ketika Kadis bilang ganti, saya ganti, ada istilah 1 komando. Nah, dalam fakta persidangan itu ternyata itu tidak seragam kan apa tafsir-tafsir yang ditafsirkan oleh para peserta yang berada di ruangan tersebut. Tidak seragam, ada yang bilang itu merupakan ancaman, ada pula yang tidak.
Nah, maka dalam perspektif psikologi forensik, dalam pandangan ahli psikologi forensik, syarat utama saja itu untuk disebut sebagai sebuah ancaman sudah gugur. Karena apa? Adanya perbedaan pemahaman orang yang menerima terhadap pernyataan tersebut. Itu. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim. Keterangan para saksi ahli menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembuktian di persidangan. Namun, keputusan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan terhadap terdakwa sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim setelah menilai seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Riko Saputra, Pekanbaru, Riau.